terus menawi norma agama adalah aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan sifatnya mengikat bagi pemeluk agama yang dianutnya. Ini dalam garis bawah pemeluk agama yang dianutnya. Ini bersumber dari norma kitab suci dari agama monggo agama apa yang diyakini. Jadi bagi pemeluk itu ada artinya insan, seseorang yang meyakini tentang sebuah aturan atau ajaran dari agamanya masing-masing. Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian kalau misalnya miturut Jawa itu ada toto lahir lan toto batin. Ketika toto lahir adalah jagat njaba nggih, bisa berarti toto gelar. Menika toto gelar itu aturan, ajaran ini yang mengandung pola pikir antara seseorang sama pribadinya, seseorang dengan orang lain, seseorang dengan alamnya dan seterusnya. Ini ketika membahas tentang bab pangerten toto lahir atau jagat atau toto gumelar. Ketika mengacu pada toto batin atau jagat njero, maka atau disebut juga toto gulung, ini membahas tentang kaweruh. Kaweruh itu pemahaman tentang bab-bab batin. Jadi kalau misalnya ageman atau agama totolah karena isinya adalah peraturan-peraturan yang diajarkan atau yang dituliskan di dalam kitab suci agama masing-masing, agama menapa yang diyakini. Kalau ageman miturut piyambak Jawi adalah kalau sama dipun aturaken kaliyan Ki Krisna, ageman adalah agomo adalah ageman, artinya baju. Sedangkan baju itu terserah terhadap pemakainya. Bisa baju merah, baju hijau, baju kembang-kembang, baju menapa kemawon. Sedangkan seseorang tidak memakai baju, maka seseorang terlihat badan jasmaninya. Jadi kalau diambil dari jasmani, artinya jasad mani, bentuk atau wujud aslinya. Jadi wujud dari mani ini adalah badan raga ini. Maka dari itu ada aturan yang mengatur tentang norma-norma kesusilaan. Sedangkan aturan-aturan yang berisi petunjuk atau peraturan tentang perbuatan dan sifat-sifat yang juga mengikat, yang berasal dari ketentuan Tuhan yang telah dituangkan oleh semua kitab suci dan tidak berasal dari sebuah agama, melainkan adalah agama yang melarangnya. Karena ini merupakan nilai tanggung jawab manusia secara khusus dengan Tuhannya. Ini insan, seseorang dengan Tuhannya. Jadi di situ ada norma kesusilaan, norma yang seseorang yang bertanggung jawab kepada Tuhannya. Kemudian ada norma perilaku, yaitu aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang perbuatan atau peraturan tentang perbuatan yang sifatnya juga mengikat, yang berasal dari ketentuan Tuhan juga, yang dituangkan oleh semua kitab suci. Ini merupakan tanggung jawab antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya. Ini kok terus bisa berarti toto lahir, jagat jobo yang berbaju, yang dilihat adalah sebuah nilai kebaikan dari bajunya. Menopo panjenengan menilai seseorang karena bajunya? Mboten toh? Jadi orang yang dilihat karena adalah batinnya. Jadi menurut Jawa adalah kaweruh. Kalau menurut yang dilihat adalah bajunya, maka seseorang akan memandang, menilai secara materi. Terus bajunya apik apa elek, kembang-kembang apa ora, warnane apa, ngoten. Ini adalah secara materi. Jadi materi ini adalah
peraturan sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, terus kata Pak Mirang kan dia pernah kali gitu yang betul menarik proses ke menggarisbawahi kalau kita ingin menilai seseorang jangan cuma dilihat dari luarnya, gitu. Dilihat dari pakaian, perlambang itu hanya cuma seperti kulit ya gitu. Tapi isi hatinya atau perilakunya, bagaimana orang ini berbuat baik atau tidak, itu kan dari bisa terlihat dari perilaku ya. Karena itu ada akhlak. Akhlak itu hasil dari proses menjalankan peraturan-peraturan. Entah itu peraturan agama ataupun adat atau budaya. Kalau misalkan begini, kalau misalkan ada sesuatu yang dilakukan menurut adat ini benar, tetapi kalau menurut agama ini tidak benar atau salah, nah itu bagaimana? Ini menyangkut tentang keyakinan. Seseorang yakin terhadap sebuah peraturan atau kitab suci agama yang dianutnya, maka seseorang akan memegang teguh sebuah peraturan tersebut. Dan peraturan itu hendaknya dipegang sebagai pertanggungjawaban antara pribadi dengan Tuhannya. Jadi ini istilahnya dari pribadi si pelaku ya. Ini bukan berarti untuk umum. Misalnya seseorang yang saya kalau kata menjenengan Kang Mas Haji njenengan agamane kok buang brek ngoten. Nah karena Mas Haji nyusul aku seneng abang abang karena berani. Nah ngoten. Lah sing kono Ki Krisna kok agamane wireng temenan. Nah karena aku senang hitam karena wulung itu melambangkan keabadian loh. Seseorang melakukan sesuatu itu ada dasarnya masing-masing. Bukan berarti waduh ireng wae sareng kepang lah. Mboten to. Nggih. Menawi Ki Krisna ada tambahan monggo. Iya. Jadi kalau saya boleh katakan antara agama dan keadaan sosial kita, sebenarnya musuh dari budaya dan musuh dari agama ini sama kok. Jadi musuh dari agama dan budaya itu sama? Iya. Apa itu? Wah, jadi ini pasti semua ndak asing dengan legenda Aji Soko dan Dewoto Cengkar gitu. Nah, Dewoto Cengkar itu adalah simbol dari suatu kebodohan, suatu kebebalan, suatu kesombongan, dan suatu kebiadaban, immoralitas. Sehingga musuh dari semua agama dan musuh dari semua budaya ini adalah kebiadaban. Makanya semua ingin bangsa ini menjadi agamanya, bangsanya, budayanya menjadi solusi dari semua bentuk kebiadaban dan menciptakan suatu peradaban. Sehingga antara pejuang-pejuang, antara satria-satria pembasmi Dewoto Cengkar ini jangan sampai terjadi suatu permusuhan sendiri. Serat Pustaka Raja Purwo pada abad pertama Masehi, manusia Jawa masih ingkar terhadap Tuhan. Mereka masih menganut animisme dinamisme, yakni menyembah suatu bentuk kebendaan atau paganisme. Kebendaan ini artinya bukan toh sesuatu yang berbentuk, tetapi kebendaan inilah proses keduniawian, masih mengagungkan keglamoran, kekayaan, ketampanan, kecantikan dan lain sebagainya. Angkara murka yang terjadi di mana-mana. Hukum rimba berlaku, siapa yang lebih kuat berhak menerkam, membunuh dan menguasai yang lemah. Sesuatu ini digambarkan dengan munculnya Prabu Dewoto Cengkar yang suka makan manusia. Dan sekarang Dewoto Cengkarnya lebih parah lagi, bukan hanya makan manusia, beton, aspal, ya kan? Cor-coran buangan kabeh. Lah, ini suatu keangkara murkaan, keselakaan. Dan ini
Ini adalah musuh bersama yang harus kita sadari dan kita ingatkan lagi kepada teman-teman kita. Dewoto bermakna kedewatan atau ketuhanan. Cengkar artinya keingkaran, mengingkari Tuhan, mengingkari kuasa Tuhan. Mengingkari kuasa Tuhan itu tidak perlu dengan menghina Tuhan, menginjak-injak Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, wah aku watuk, aku pusing, dan kita percaya Panadol dan obat-obatan ini bisa menyembuhkan, berarti kita sudah ingkar. Artinya apa? Kita ingkar, kita lupa kalau kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari obat-obatan. Obat-obatan ini hanyalah sebagai wasilah atau sebagai perantara belaka. Sehingga begitu pula dengan adanya harta benda, kekuasaan dan lain sebagainya. Hal ini tadi yang perlu kita tahu adalah Prabu Dewoto Cengkar digambarkan sebagai raja yang memiliki sifat dur angkoro, nirtoto, nirwikoro, dan watak candolo. Angkara murka, tidak mengenal aturan dan sopan santun. Intinya di situ. Secara fisikal, dalam pewayangan raksasa digambarkan memiliki gigi taring, rambutnya gimbal, perutnya besar, wajahnya merah, matanya melotot. Sifat raksasa itu menjadi semacam kumpulan segala sifat buruk manusia yang dalam terminologi Islam Jawa digambarkan sebagai nafsu kawan perkawis, amarah, alwamah, sufiyah, mutmainah. Dalam nafsu dada yang panas itu tadi, untuk meredakan angkara murka, seorang kasta kesatria datang dengan menyebut dirinya sebagai Adi Soko. Ia adalah prototipe manusia yang bisa mengendalikan ketiga nafsu serakah tersebut dan memiliki ketenangan jiwa atau mutmainah. Aji artinya berharga tinggi, kuat atau raja. Sedangkan Soko artinya tiang, prinsipal, keteguhan. Ia datangnya agama yang memiliki landasan kokoh, telah berhasil menghilangkan sifat serakah dan angkara murka. Sebagai imbalannya ia dinobatkan oleh orang Jawa sebagai raja atau sesembahan, atau ratu, pepunden, gusti, piandel, dan lain sebagainya. Sehingga kunci awal sejarah agama di Jawa, baik lisan ataupun tertulis, baik verbal ataupun berwujud simbol atau legenda, kita semua ini entah berbudaya apa, entah beragama apa, kita adalah Aji Soko yang bertugas untuk ngeder, ya, membeberkan udeng atau membeberkan surban. Artinya adalah membeberkan ruh, mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah amanat penderitaan rakyat. Karena apa? Bangsa yang tetap dalam kebodohan dan kebebalan, itulah di situ akan muncul sifat-sifat raksasa. Dan ini sinergis dengan budaya kita. Mas, dalam ruatan itu adalah suatu implementasi dari ilmu sastro jendro hayuningrat pangruating diu. Sastro itu adalah tulisan, jendro itu Tuhan, pangruatan itu adalah membersihkan, menyembuhkan, mencerdaskan. Diu itu raksasa, buto. Buto itu apa? Wong sing luput. Bukan raksasa, bukan jin, setan, pocong, gendruwo, siluman babi, siluman kadal, siluman gajah, ulo, dan sapatunggalnya. Bukan. Buto itu manusia sing luput. Maka kalau menungso luput, enggalnya buto. Dan disitulah kalau di Perang Kembang itu ada Janoko sama Cakil, Buto Babra, dan lain sebagainya. Tugasnya satria itu adalah melawan hawa nafsu itu tadi. Sehingga ketika di Jawa ada ruatan, apa yang ruat ini harus orang Jawa. Ini adalah sandi luhur, ini adalah sandi alam. Bahwa seorang wali, seorang kiai, para sunan, bagaimana ketika Sunan Kalijogo, loh, semua para wali songo, panjenengan semua adalah dalam ruatan.
Kenapa para Sunan Kalijogo menyebut sunan-sunan yang lain yang tidak pakai beskap, lurik dan udeng juga disebut sebagai dalang kekuatan? Karena fungsional dari seorang rohaniawan, fungsional dari seorang penjaga adat, dan fungsional sebagai seorang rohaniawan adalah ngudari barang ruwet. Dari barang luar. Itu ngeruat. Oh iya 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 iya. Nah, itu tadi bukan orang dilihat wayang terusan Bathara Kala-nya pergi, enggak. Bathara Kala ini ada di dalam diri kita sendiri sebagai filosofi Gudo Pangrencana, godaan dari hawa nafsu. Ada Dewata Cengkar yang ada di dalam diri kita. Oh, Dewata Cengkar itu ada di mana? Pundennya di mana? Makamnya di mana? Enggak ada. Karena Dewata Cengkar itu sejatinya ada di dalam diri kita sendiri-sendiri. Dan disitulah harapannya agama dan budaya dapat bekerja sama, saling bahu-membahu. Bagaimana bangsa kita, rakyat kita, masyarakat desa kita, tonggo teparo kita, keluarga kita ini bisa lepas dari godaan Dewata Cengkar. Bagaimana ketika jenengan di rumah punya anak ndablek, punya anak udah kesurupan Dewata Cengkar, kesurupan macan tuh mari gaung ditambani kayak kopi klopot hari. Lho kesurupan Dewata Cengkarnya repot. Iso bapake dikaprui, emake diidone, kancane digepuki lho. Ini suatu masalah. Dan ini terjadi, gurunya diwantemi, guru dipisui tuting-tuting, terjadi. Semakin banyak anak bangsa kita, semakin banyak orang-orang kita yang semakin anarkis. Kenapa? Kesurupan Dewata Cengkar. Kenapa Dewata Cengkar sudah mulai keluar? Karena para pemeluk agama, para budayawan sibuk gegeran karepe dhewe, banter-banteran ilmu, banter-banteran bener. Ini yang terjadi saat ini. Mungkin ngaten dulu iki. Nggih. Pripun Ki Bodo? Jadi Jeru iki. menika pemahaman kalau ada Dewata Cengkar. Jadi kula rati adem ngaten malih. Lagi didem iki. Rati gedem. Terus adanya keselarasan, keseimbangan pola pikir, pola rasa, temen madhep mantap kepada Tuhan, maka hidup akan terasa tentram. Jadi dengan hidup tentram ini kemudian akan menumbuhkan jiwa yang membawa nilai-nilai keluhuran, baik itu keluhuran budi, keluhuran perilaku, terus sume, lereh, asih, tresno, sabar, nrimo, loman. Ini adalah sebuah konsep atau pola pikir pola keselarasan, pola keseimbangan antara pola pikir dan pola rasa. Jadi ketika ada nek Jawa itu ada 4 anasir manusia. Manusia diciptakan dari bagian bumi, dari bagian geni atau agni, api, dari banyu, air atau tirto, dari angin atau bayu. Ini sebenarnya dari anasir ini kemudian membawa sifat seseorang. Jadi yang sifatnya nyusewu lebih ke emosional, maka seseorang akan lebih mengunggulkan atau mengugemi sifat apinya, karena memang dasarnya manusia bagian dari api. Kemudian Semua manusia punya 4 sifat ya, tersebut. ini adalah anasir manusia. Terus wonten banyu awake dhewe niki 85% adalah air. Terus ada di bagian ini ada apinya. Ketika kita api nafsu, kita tanpa nafsu, kita juga tidak hidup. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Malaikat patuh, tunduk kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan seseorang untuk sujud, maka selama mulai nyusewu, malaikat kok lahir kok mulai lahir atau diciptakan sampai pada akhirnya ketika Tuhan memerintahkan sujud terus. Sujud terus. Tapi kita enggak ya dia. Nggih, karena manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Jadi ketika malaikat diciptakan karena tunduk patuh terhadap perintah Tuhan,
nyun sewu hidup ini kurang menjadi lebih hidup. Terus hidup ini ya harusnya nyun sewu lebih dinikmati. Tuhan menciptakan, Tuhan itu maha atas segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tuhan adalah Tuhan seru sekalian alam. Artinya Tuhan itu mau welas mau asih. Ya welas, welase tenanan mboten kados kita. Asih ya tenanan mboten kados kita. Ning ketika kemudian menciptakan sesuatu ini menjadi lebih berarti. Terus misalnya manusia diciptakan sempurna karena nyun sewu bisa menjadi apa saja, bisa jadi akan merusak. Tapi ini adalah Tuhan sudah mempunyai kehendak. Kenapa manusia diciptakan? Dari rasane nyun sewu maha pengasih, pemurah, maha atas segala apa yang di langit dan di bumi dan di jagat ini. Terus dunia ini terasa lebih nyun sewu lebih bisa dirasakan. Terus ketika Tuhan menciptakan bumi dari nur, kemudian bumi ini menumbuhkan buah-buahan, tanaman, ini adalah sebuah anugerah. Dan ini kalau nyun sewu malaikat apa? Nyun sewu malaikat apa kersa nggih gedang goreng. Mboten. Gawe dhewe iki nyun sewu pisang yang sing kersa nggih manusia. Binatang ketika intinya makan terus. Namun ketika pikirannya tidak ada rasa nyun sewu ada nuraninya, tidak ada. Terus hidup menjadi kurang karena manusia ini bisa yo nyun sewu manusia bisa melebihi malaikat, bisa nyun sewu lebih dekat dengan jin. Karena apa? Akhlak. Sedangkan akhlak ini ada dalam aturan Tuhan, yaitu di dalam kitab suci. Jadi sifat-sifat ketika Jawa kemudian ngopeni unsur bumi, unsur geni, unsur banyu, unsur angin. Kemudian kalau di nyun sewu diglobalkan ya sifat menjadi sebuah sifat sufia mutmainah amarah alwama. Ini memang kalau misalnya nyun sewu dikaji secara agama ya tidak ada. Ning ini adalah kalau sampaikan sangkan paraning dumadi. Ketika dari asalnya kita dari apa? Ketika kita memahami tentang asal, maka kita akan berjalannya kemana? Terus janganlah kita lupa diri ketika nyun sewu kalau menyebutkan kita berasal dari mani. Artinya ketika kita asalnya dari sesuatu yang hina. Kalau misalnya kita nyun sewu melupakan hal yang sebelumnya, maka kita akan menjadi sombong. Maka dari itu sangkan asalnya Jawa itu dipahamkan asal mulki lho saka iki. Ketika kamu soko ini janganlah mempunyai sifat sombong, iri, dengki, takabur, karena itu adalah sifat tidak baik. Untuk menekan sifat-sifat yang tidak baik atau sifat-sifat nafsu ini, maka adanya di dalam aturan agama. Terus sifat yang menjadi manusia yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain, binatang, tanaman, atau malaikat, karena nafsu. Jadi nafsu tidak bisa dihilangkan, namun nafsu selainnya bisa dikendalikan dengan an-nasir yang kalau mau amarah, sufia, mutmainah, alwama ini yang mengendalikan. Nah untuk itu kalau mau sama dipun aturakan kalian Ki Krishna, misalnya cara meruat, karena diantaranya meruat itu adalah bagian dari membersihkan dirinya secara materi, secara rogo wadah, secara jasad. Ini ketika kita melakukan sebuah tradisi meruat, wah iku sirik iku ora ono di dalam kitab. Tapi pemahamannya nyun sewu lah, dengan nyun sewu melihatnya dari kacamata mana. Kalau secara agama memang tidak ada di dalam agama, di dalam nyun sewu kitab yang lain disebutkan detail, tidak ada, karena itu adalah wujud kitab yang tersurat. Ini kitab yang tersirat, jagat ini tidak bisa ditulis, karena dari awal sampai akhir alam ini orang muput anggini nulis, karena banyak sekali
nyuwun sewu menapa kalam dawuh baik itu secara kalam ngendika atau dawuh secara wujud nyata. Kalau dipun aturaken kula aturaken salah satu janur itu kuning, tepatnya di atas wujudnya satu, menyatakan bahwa satu esa, karena ada kuning luhur. Lihat dibuka itu misalnya sama, panjangnya sama. Ini adalah sebuah nyuwun sewu kula ngaturaken menika adalah sebuah pembelajaran, bisa berarti kalam, tetapi janur tidak bisa menyatakan ini kudune padha sakmene iki kan tidak bisa, hanya memberikan sebuah bentuk perlambang. Inilah yang sebenarnya kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang hendaknya patut kita syukuri. Tuhan memberikan keberkahan kepada alam, memberikan nugroho, kanugrahan kepada alam ini kepada siapa saja, semua umat. Iya, menawi Kang Boy yang mencoba untuk memberikan sedikit. Terkadang kita di Facebook itu sering ada pertanyaan, adat itu apa? Terus jangan dicampurkan dengan agama. Memang nggak bercampur, cuman kita memahami jalan agama-agama sebagai jalan menuju ketuhanan, dan adat juga jalan menuju ketuhanan. Terus ada pertanyaan yang sering sini kadang-kadang ini, iya ya, siapa yang menciptakan kita? Adat, peraturan-peraturan di Jawa. Nah, di sini ada sesuatu yang menjadi acuan sebagai pertanyaan tentang kitab suci itu sendiri. Kami tidak akan menurunkan seorang rasul, melainkan dengan bahasa yang dimengerti oleh kaumnya. Jadi di ngapunten ya, kalau dibilang bahwa ada utusan di Jawa dulu yang pernah diturunkan dan kitabnya banyak tersebar di Pulau Jawa atau Nusantara ini, tentang siapa dia, di situ ada keterangan bahwa seorang rasul terkadang dia nggak pernah mau mengakui atau diakui, jauh dari pengakuan. Nah, ketika dia menerima wahyu itu ditulis di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada masyarakat atau rakyatnya. Jadi untuk mengupas ini tentu perlu kajian yang lebih dalam lagi. Makanya sering terjadi benturan di situ, siapa yang menciptakan ini nih. Nah, makanya Pak Ki Primbodo tadi sudah menyebutkan bahwa banyak norma-norma di Jawa yang luhur. Itu kalau diseberangkan di agama, itu juga ada memang. Dan itu sebagai kerucut mencari ke arah spiritual ketuhanan, itu akan dijalani dengan masing-masing cara. Sudah gitu aja. Semua harus berjalan beriringan. Gitu. Ingkang diaturaken wau kali Krishna leresangan. Kenapa generasi penerus kita sekarang banyak istilahnya melakukan hal-hal yang berbau negatif, ya. Karena para ahli budaya, ahli agama ini saling berbentrokan untuk benar sendiri daripada memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, bermanfaat, ya. Yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah, misalnya masyarakat ini anggap baik, masyarakatnya ditinggal malahan oleh para ahli budaya dan agama. Sebab mereka punya diskusi sendiri. Masyarakatnya ditinggal ya. Ini yang membuat masyarakat kita sekarang
dulu orang Jawa itu posliro gitu, Iya. santun, unggah-ungguhe ono. Lah saiki kok hampir ya nopo nggih. Berbeda jauh daripada tahun-tahun 80 90-an. Gitu. Ya karena yang menjadi panutan ini tukaran dewe-dewe. Nggih, sering. Apa matur Ki Krisna? Nggih, harus. Gitu ya. Nggih. Jadi sebetulnya marilah kita memberikan sesuatu yang baik untuk umat, untuk masyarakat. Iya kan? Kalau budayawan, kalau agamawan, dia memberikan sesuai dengan ilmunya. Ini ulama yang memberikan pembelajaran yang baik sesuai dengan agama yang akan mereka berikan. Budayawan juga seperti itu, harus memberikan juga pemahaman dan juga ilmu tentang budaya yang baik di daerahnya. Kan di setiap daerah, jangankan di Nusantara, di tanah Jawa Timur sendiri, budaya-budaya lokal, kearifan lokal kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ini juga harus diberikan istilahnya diketularkan ke generasi-generasi kita, supaya hal-hal yang luhur ini jangan ditinggalkan. Bahkan kadang-kadang malah nggak ngerti malah. Maksudnya foto ini kan gimana gitu? Makanya kalau saya berpendapat artinya antara budaya dan agama, kita harus kembali kepada prinsip-prinsip kenapa Tuhan ini menurunkan budaya, adat, tradisi, dan Tuhan menurunkan agama supaya kita ini menjadi solusi dari zaman ini, supaya kita ini bisa menjadi obat. Wis empuh wis, artinya entah kue mau Panadol, Saridol dan segala macam ya beda merek. Tapi tugasnya diadakan ini kan fungsionalnya untuk menjadi obat penyembuh. Percuma dong kita diturunkan jadi obat, tapi nyatanya kita bukan malah menurunkan kadar penyakitnya, bukan malah menyembuhkan, tapi malah jadi penyakit baru lah. Ini kan jadi masalah. Nah, jadi ketika kita kembali lagi, kita punya cara sendiri-sendiri mungkin gitu loh ya, untuk jadi solusi bagi bangsa ini dan rasa kemanusiaan. Kita punya senjata sendiri-sendiri, kita punya senjata jurus-jurus sendiri untuk mengalahkan Dewoto Cengkar. Dan jurus-jurus itu tadi jangan dijadikan perdebatan dan suatu permusuhan yang malah ini melemahkan kinerja dari budaya dan agama itu sendiri. Betul. Sehingga bagaimana perbedaannya, intinya adalah bagaimana perbedaan yang ada ini bisa menjadi, bukan menjadi potential force, artinya potensi perpecahan, tapi perbedaan yang ada ini tadi bisa menjadi actual force, artinya senjata ampuh untuk melawan, untuk membebaskan manusia dari Dewoto Cengkar. Toh juga namanya manusia, umat kita ini berbeda-beda. Betul. Ada yang cocoknya sama obat ini, ada yang cocoknya dengan obat B, ada yang cocoknya dengan obat C. Nah, kita ini harus seperti apotik. Kita nggak bisa orang untuk memaksa cocok dengan kita. Kalau cocoknya dengan agama B, agama C, mau ngapain lagi, ya kan? Jadi kita sebagai para agamawan, sebagai para budayawan, jangan seenaknya sendiri juga. Biarkan masyarakat ini memilih. Yang penting kita optimalkan kinerja kita. Kita bisa yakin sekarang budaya Jawa ini sebagai solusi paling ampuh. Tapi kalau masyarakatnya tidak cocok, percuma juga. Nah, kita nggak bisa maksa. Nanti tuh juga ada orang yang cocok juga. Dan agama-agama tidak bisa. Wah, budaya ini tidak penting, budaya ini tidak perlu lah. Nah, dan ini ada masyarakat yang cocoknya dan mungkin hidayah kesembuhannya oleh Tuhan diturunkan lewat jalur budaya. Mau ngapain? Ada preman ini, ada preman tukang jagal segala macam. Dilebokno pondok Melayu, dilebokno gereja, gerejanya dibom, dilebokno vihara dijebol. Nah, ternyata dia dapat jalan taubat, jalan hidayahnya sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala diturunkan di budaya. Lalu sekarang mau ngapain? Iya toh? Kalau memang Tuhan itu menurunkan hidayahnya di sana, ya sudah, itu adalah hak prerogatif Tuhan, kita tidak bisa ikut campur. Yang penting kita ini tetap ada rukun, saling mendukung, saling mengoptimalkan diri. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Ibarat dokter itu medis dan non medis lah.
Penyakit non medis dilebokno dokter ya disuntik bolak-balik diinfus agalan ya tetap aja nggak akan berkurang. Nah isinya demit tutup bakteri. Lah sekarang walaupun penyakit medis disuwuk bolak-balik disembur air model opo ae. Kalau memang ini dalamnya duduk demit tapi bakteri udah bisa. Semua itu ada gaduhannya sendiri-sendiri lah. Udah jadi intinya di sana aja. Jadi ya nopo asik saja nih misalnya ngobrol soal budaya dan agama ini karena di Jawa ini ada suatu yang istimewa. Kalau yang di mungkin daerah lain seperti Bali yang tadi saya sebutkan, agama dan budaya memang jadi satu, selesai kan permasalahan. Tapi di Jawa agama dan budaya ini dua hal yang berbeda tetapi harus bisa selaras. Anggap seperti rel kereta api, kiri kanan nggak mungkin ketemu, kiri kanan ya harus berjajar, tapi lah ketemu lah sepuri di Batio. Ya, tapi harus berjajar ya kan. Kereta apinya seperti itu relnya. Lah ketemu ya wes sepuri guling malah. Jadi ya kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Benar. Secara budaya, secara agama nggak ada salahnya, semua benar. Jadi istilahnya nanti masyarakat yang menilai, oh aku cocoknya kanggo gawe sing iki, aku cocoknya aku seret nang atine gawe sing iki. Kita serahkan ke masyarakat. Karena kalau dipaksakan juga percuma. Ya. Hasilnya malah nggak optimal. Tapi kalau dia sendiri yang punya greget malah golek dhewe malah. Ya bener. Nah, di sini wong sing wingi ngomong iki ya kok penasaran golek. Akhirnya ditelepon gitu ya foto yo aku SMS kok dijawab-jawab. Ya karena cocok kan. Nah, sesuai seret di hati akhirnya digoleki. Tapi kalau nggak cocok, masih yo disuguhi saben dino. Tinggal toleh tok. Wong ngali yo tinggal. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita mungkin Ki Priambodo ada yang ingin disampaikan untuk pendengar itu. Mbok pilih untuk season kirang terus mungkin minggu depan kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pendengar juga monggo kalau ada pengalaman, ada unek-unek juga bisa disampaikan di sini gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu malu. Monggo kita sama-sama istilahnya itu ya nopo nggih. Memberikan yang terbaik untuk masyarakat juga. Jadi suatu pengalaman yang mungkin kurang berkenan kok aku dulu seperti ini supaya tidak terjadi lagi gitu. Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah milik kita gitu. Kata Ki Krishna bilang budaya dan agama anggap aja seperti makan. Kapan kita makan besar, kapan kita makan ringan gitu. Jadi semuanya harus ada porsinya masing-masing. Oke, Ki Krishna mungkin ada tambahan untuk pendengar di rumah. Ya mungkin untuk terakhir kita saya ngaturakan tembang mawon lah yang paling santai-santai aja buat pengantar tidur juga kan mumpung hawanya juga habis hujan ini kan dingin-dingin sendu gitu jadi biar lebih angler ini kidung tolak balak tetapi juga ada tentang keharmonisan antara kehidupan bersama. Tolak balak mawon nggih. Jadi karena kita mengingat juga di zaman sekarang ini kan Bathara Kalanya sudah di mana-mana. Artinya kenakalan remaja, kenakal dari bukan hanya remaja aja ya. Jadi kenakalan di mana masyarakat kita ini sekarang kenakalan remaja, kekerasan, keangkaramurkaan ini disebut Soyondodro. Memang di zaman Kaliyuga, zaman terakhir ini kita lihat bumi sudah mulai tua, alam sudah mulai menampakkan murkanya, sehingga saya berpesan pada semua sebaiknya kita lebih dekat pada beliau, kita lebih berusaha, lebih memantaskan diri sebagai titah beliau, kita lebih introspeksi diri, hindari kekerasan dan perpecahan, dan kita saling bahu-membahu untuk
mewujudkan suatu kedamaian dan mewujudkan suatu jalan kebaikan untuk semuanya. Niat ingsun suci katur sembah bekti ingsun konjo ing arsa dalem paduka Gusti kang Maha Santosa sungkem bekti ingsun katur ing bapa lan biyung kula eyang kakung eyang putri yang leluhur prasuwargi yang Bathara yang Bathari kaki dayang nini dayang kaki among nini among sedaya panreksa ingsun sirasa cayaning rasa mut moyo tejaning moyo ya urip ya asma ya sifat ya langgeng kukus arum dupa suci hangarumi sujud kula kondo kusumane budi manunggal ing sang roh suci manunggaling jagat ageng manunggaling jagat alit triman pasrah polah lampah manembak ing siang ratri gunane panula iku ngetoke bebaya mangap tulak sawan palindalan kabeh bebaya sumingkir dulur papat lima pancen kakang kawa adi ari-ari getih putih saka bapa getih abang saka biyung kala abang padha nyimpang kala ireng padha menang kala ijo padha mlungu kala putih
padha nyingkre Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Ya silapa palasiya Ya mitura rataniya Ya mitusa satamiya Ya dayuta dayutaya Ya siya jaya siya Ya siya siya Ana caraka data sawala Ada jayanya maka padanga Ngata pakama nyaya jadapa lawa satata karacana kiblat papat lima tangan petan kulon kidul alor ngisor dhuwur kabeh kala saka wetan bali ngetan saka kulon bali ngulon saka kidul bali ngidul saka elor bali ngalor kang tenganir sambe kala kabeh kala sumingkir kersa yang agung kala sirna ilang musna sugeng seneng lan wilujeng Teman-teman kami ucapkan dengan kata panjang Sama pinanjan male mengajar mereka ayah itu kan udah terlalu dan dia nanti jaya sampai sarong dengan rayu rahayu aduh wis karek kantuk etok mau sampai ngantuk sore tembawane sendu aduh hujan mulai awan hawa-hawa sendu waktunya dusel sing disendoni tamu tengkorak rusak kan sumpah disendoni mang sambat awal-awal